Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Aulia Aziza dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fisi sebagai tugas dari mata kuliah pendahuluan fisika inti. Jika uranium ditembak dengan neutron akan menghasilkan beberapa unsur menengah yang bersifat radioaktif. Reaksi ini disebut reaksi fisi atau reaksi pembelahan inti. Fisi nuklir merupakan proses pembelahan inti berat menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan dengan melepaskan energi. Reaksi fisi merupakan salah satu reaksi nuklir yang paling praktis. Umumnya pembentukan nukleus gabungan ketika nukleus dengan A lebih besar dari 230 menyerap neutron datang. Beberapa nukleus gabungan kemudian akan terpecah menjadi dua atau lebih potongan inti bermassa sedang dan neutron-neutron tambahan. Nah, baik reaksi fisi dan fusi itu tergolong transmutasi buatan. Perubahan intinya disengaja dilakukan oleh manusia di dalam sebuah reaktor. Hal ini berbeda dengan peluruhan yang dilakukan secara spontan atau alamiah karena intinya memang tidak stabil. Reaksi pembelahan inti memperlihatkan bahwa setiap pembelahan inti oleh satu neutron menghasilkan 2-4 neutron. Setelah satu atom uranium 235 mengalami pembelahan, neutron hasil pembelahan dapat digunakan untuk pembelahan atom uranium 235 yang lain, dan seterusnya sehingga dapat menghasilkan reaksi berantai. Agar pembelahan inti dapat menghasilkan reaksi berantai, bahan pembelahan ini harus cukup besar, sehingga neutron yang dihasilkan dapat tertahan dalam cuplikan itu. Jika cuplikan terlalu kecil, neutron akan keluar sehingga tidak terjadi reaksi berantai. Pembelahan inti selalu menghasilkan energi sekitar 200 MeV pada setiap pembelahan inti. Pada reaktor nuklir, jumlah fisi per satuan waktu dikontrol oleh penyerapan kelebihan neutron sehingga secara rata-rata satu neutron dari setiap fisi menghasilkan fisi baru. Panas yang dibebaskan akan digunakan untuk membuat uap guna menggerakkan turbin dan membangkitkan tenaga listrik. Jika reaksi tersebut tidak terkontrol, sehingga setiap fisi menghasilkan lebih dari satu neutron yang mampu menghasilkan fisi selanjutnya, maka jumlah fisi akan naik secara geometris, membuat seluruh energi sumber terlepas dalam interval waktu yang singkat dan menghasilkan bom nuklir. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari reaksi fisi inti. 235 uranium ditambah 1 neutron akan menghasilkan 236 uranium yang tidak stabil, yang akan menghasilkan kripton 92 dan barium 141. Selain menghasilkan dua inti yang lebih ringan, juga menghasilkan energi dan 3 neutron bebas. Adapun proses pemisahan inti, yang pertama, inti diberi energi aktivasi untuk menjadi lonjong. Nah, suatu inti berat stabil ibarat setetes air dengan bentuk keseimbangan agak sedikit melonjong seperti pada gambar A. Apabila inti itu diganggu seperti menyerap sebuah neutron atau proton berenergi tinggi, tetesan inti bervibrasi. Bentuk inti berubah dengan cepat berulang kali dari bentuk yang lebih lonjong ke yang agak bundar. Bila inti tertarik ke bentuk yang sangat lonjong, energi tolakan kolom tidaklah banyak berubah, tetapi gaya inti melemah karena bertambahnya luas permukaan inti. Jadi semua nukleon pada permukaan inti berkurang kekuatan ikatannya. Dengan penarikan yang cukup kuat, bagian tengah tetesan inti menjadi hampir putus, hingga inti dengan mudah terbelah menjadi dua bagian oleh tolakan kolom. Ketika bagian ini saling terdorong jauh, sehingga fisi nuklir terjadi. Ukuran kedua pecahan fisi itu tidaklah tetap. Kemungkinan pecahan yang satu memiliki nomor massa sekitar 90 dan yang lainnya sekitar 140. Nah, diagram dalam proses fisi nuklir. Pada suatu proses fisi yang terjadi diperoleh neutron yang dihasilkan dapat melakukan fisi lanjut dengan hasil pemancaran jumlah neutron yang makin banyak akan diikuti dengan lebih banyak fisi dan seterusnya. Kemudian ada dua jenis neutron yang dihasilkan, yakni neutron langsung dan neutron tunda. Neutron langsung merupakan neutron yang dipancarkan pada saat pemecahan fisi, sedangkan neutron tunda dipancarkan setelah terjadinya kerusakan pecahan-pecahan inti berat. Nah, neutron yang dihasilkan dapat hilang sehingga diperlukan moderator. Moderator itu dapat berupa air biasa, air berat, dan karbon. Kemudian tidak selalu 3 neutron yang muncul pada suatu proses fisi. Secara rata-rata neutron yang dihasilkan itu kurang lebih 2,5.
Kemudian energi yang dihasilkan sekitar 200 MeV yang berasal dari 80% energi kinetik pecahan fisi dan 20% dari energi peluruhan. Beberapa hal yang membuat reaksi fisi nuklir menjadi reaksi inti yang istimewa yaitu sebagian besar energi yang dihasilkan sebagai energi kinetik pecahan fisi. Inti pecahan yang relatif berat ini tidak bergerak jauh dalam teras reaktor karena saling bertumbukan dengan atom-atom bahan bakar teras reaktor. Energi kinetik yang hilang menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk mendidihkan air, kemudian menghasilkan uap untuk memutar turbin sampai akhirnya menghasilkan daya listrik. Yang kedua, jumlah neutron yang dihasilkan lebih dari satu, sehingga dapat menghasilkan fisi berantai. Yang ketiga, satu-satunya reaksi nuklir yang dapat dikendalikan. Jadi pengendalian fisi nuklir di teras reaktor pada prinsipnya adalah mengendalikan jumlah neutron yang dihasilkan agar tidak memicu ledakan nuklir, karena jumlah neutron yang berlebih dalam menumbuk inti 235 uranium. Pengendalian dilakukan dengan menyisipkan bahan penyerap neutron ke dalam teras reaktor, seperti kadmium yang memiliki penampang serat neutron yang tinggi. Selain itu, fisi nuklir juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan yang dimiliki reaksi fisi nuklir yang harus diatasi dalam pengambilan energinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya inti secara alamiah baik untuk reaksi fisi adalah 235U. Tetapi dari batuan uranium di alam jumlahnya hanya 0,7% isotop 235 uranium, sedangkan sisanya adalah 238 uranium, jumlahnya 99,3%. Sedangkan 238U tidak fissionable. Jadi solusinya membuat reaktor pembiak yang digunakan untuk menghasilkan inti sebagai bahan bakar, seperti menghasilkan 239Pu yang tidak terdapat di alam tetapi dapat dibuat pada reaktor pembiak. Yang kedua, neutron yang dihasilkan bergerak cepat dengan energi kinetik sekitar beberapa megaelektronvolt. Neutron dengan energi yang terlampau tinggi memiliki probabilitas yang rendah untuk merangsang proses terjadinya fisi baru. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan memberi moderator untuk memperlambat atau mengurangi energi kinetik neutron karena berbenturan dengan atom-atom moderator. Nah, moderator yang efektif adalah moderator yang massa relatif mendekati massa neutron. Moderator yang umumnya dipakai adalah air biasa, air berat, dan karbon yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian neutron juga dapat hilang. Neutron hilang dapat disebabkan karena lolos dari permukaan reaktor yang diserap moderator dan diserap 238U. Pelolosan dari permukaan reaktor dapat diminimumkan dengan membuat teras reaktor sebesar mungkin, sehingga nisbah permukaan terhadap volume kecil, sedangkan penyerapan oleh moderator dapat ditiadakan dengan menggunakan moderator air berat, karena penampang penyerapan neutron air berat adalah 0. Kemudian energi yang dihasilkan menghasilkan panas yang berlebih yang dapat merusak teras reaktor, sehingga memerlukan pendingin. Selanjutnya, sistem untuk pengambil energi fisi dari teras reaktor. Sebagian besar energi yang dibebaskan dalam fisi diperoleh dari inti-inti pecahan fisi, dan inti yang agak berat tersebut bertumbukan dengan unsur bahan bakar reaktor, melepaskan energi kinetiknya. Energi yang hilang tersebut berubah menjadi panas dan unsur bahan bakar dan harus diambil untuk berperan sebagai sumber daya, seperti untuk menggerakkan generator listrik. Nah, panas ini harus pula dihilangkan demi alasan keamanan, karena begitu banyak panas yang dihasilkan sehingga dapat meleburkan teras reaktor dan menimbulkan bencana karena alasan ini. Usaha dilakukan untuk merancang pendingin darurat guna mencegah teras melebur seandainya panas tidak hilang secara benar. Nah, dewasa ini ada sekurang-kurangnya 3 sistem yang telah digunakan untuk mengambil energi fisi dari teras reaktor. Yang pertama, reaktor air didih. Nah, air dialirkan mengelilingi teras reaktor. Panas teras mengubah air jadi uap yang kemudian digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Namun kelemahannya, jika pipa pada teras reaktor bocor, maka dapat menyebabkan air menjadi radioaktif, sehingga kebocoran pipa dekat turbin dapat menimbulkan bencana karena tersebarnya bahan radioaktif. Yang kedua, ada reaktor air tekan. Panas diambil melalui proses 2 tahap. Air yang dialirkan mengelilingi teras diberi tekanan agar tidak menjadi uap.
Air ini kemudian memanasi sistem air kedua yang melepaskan uapnya ke turbin. Karena tidak pernah memasuki teras, uap ini tidak bersifat radioaktif. Jadi dengan sistem ini tidak ada bahan radioaktif yang tersebar di sekitar turbin. Namun kelemahannya kapasitas panas air yang kecil sehingga tidak efisien pengambilan panas pada teras reaktor. Yang ketiga ada reaktor logam cair. Skema reaktor logam cair ini sama dengan skema reaktor air tekan. Namun air pada pipa pertama diganti dengan natrium cair. Natrium cair digunakan karena titik didihnya berada di atas titik didih operasi, sehingga tidak memerlukan tekanan besar untuk mempertahankan dalam wujud cair, dan Na cair lebih baik mengambil panas dari teras reaktor jika dibandingkan dengan air yang diberi tekanan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fisi nuklir. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.